Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Deliana dengan NPM 23335101889. Saya berasal dari kelas 5F. Di sini saya akan mempelajari tentang bab 10 yaitu tentang Global Stage Management, Buoyant Probe Drilling. Yang pertama, the probe drilling problems, the bucket breaks. Bayangkan sebuah skenario di mana kamu sedang memadamkan kebakaran di desa terpencil sebelum adanya mobil pemadam kebakaran modern. Penduduk desa harus berbaris sepanjang sungai sehingga ke rumah terbakar, mengoper ember dari air ke dari ember air dari tangan ke tangan satu persatu. Orang orang pertama mengambil air, memberi kepada orang kedua memberi kepada ketiga, dan seterusnya hingga yang ke-10 menyiramkan air. Eh, Orang kedua hingga ke-9 tidak peduli dengan air itu, mereka tidak meminumnya, tidak menggunakan untuk mandi, hanya berfungsi untuk mengantar kulit. Dalam istilah reak, ini adalah istilah propdrilling. Ini terjadi ketika kamu harus mengoper data dari komponen kakek buyut atau grandparent ke cicit, great grandchild, melatih banyak lapisan komponen perantara yang sebenarnya tidak membutuhkan data tersebut. Masalah utama dari pola barisan embel ini adalah terciptanya ketergantungan palsu atau coupling yang sangat rapuh di antara komponen-komponen. Bayangkan jika komponen dashboard harus menerima user profile hanya untuk menekan header, lalu kena navbar, dan akhirnya ke, ke Qatar. Jika satu hari kamu Selain masalah pemeliharaan kode, dribling juga membawa dampak negatif pada performa aplikasi jika tidak hati-hati. Prinsipnya, em, ingat prinsip rendering jika kita bahas di bab sebelumnya, ketika sebuah komponen berubah, komponen itu harus dirender ulang. Gejala Porphyrin biasanya mulai terasa menyakitkan ketika kedalaman komponen sudah melebihi 3 atau 4 tingkat. Jika kamu mendapati dirimu menulis kode user komponen user bersama dengan user di dalam komponen dan di dalamnya komponen mm, user, user, dan seterusnya sampai 5 kali, itu adalah peringatan bahwa merah bahwa arsitekturmu perlu diubah. Solusi untuk kegilaan ini adalah dengan menggunakan mekanisme transfer data atau penyimpanan global. Alih-alih mengoper ember ke tangan, kita harus memiliki awan hujan di atas desa untuk menjatuhkan air ke rumah yang terbakar tanpa perantara. Dua, React Content API, the broadcast system. Sebelum kita melompat ke pustaka pihak ketiga yang canggih, React sebenarnya sudah menyediakan solusi bawaan untuk masalah prop drilling, yaitu konten API. Pikirkan konten API sebagai sistem pengeras suara atau public address system di sebuah sekolah atau gedung perkantoran. Ketika kepala sekolah ingin membuat pengumuman penting, dia tidak perlu memesan ke guru, lalu guru memesan ke kelas, lalu ketua ke murid. Mekanisme konteks konteks sendiri ada dua pemain utama, yaitu provider, penyedia, dan konsumen. Provider adalah komponen pembungkus yang biasa diletakkan di posisi paling atas pohon aplikasi. Sedangkan customer adalah komponen apa saja yang di bawah provider yang ingin mengakses ke data tersebut. Kopi konteks API sangat ideal untuk data yang bersifat global tapi jarang berubah atau low function updates. Contohnya, contoh terbaik pengguna konteks adalah untuk pengulangan tema, dark mode versus light mode, autentikasi user login token, atau lokalisasi bahasa aplikasi. Data-data ini dibutuhkan hampir di seluruh bagian aplikasi, tetapi tidak berubah setiap milidetik. Namun, konteks API memiliki kelemahan fatal jika digunakan untuk data yang sangat sering berubah atau high security updates atau data yang kompleks. Masalahnya terletak pada sifat dasarnya. Setiap kali data berubah, seluruh komponen menggunakan user content
dari provider tersebut akan dipaksa re-render. Selain itu, terlalu banyak menggunakan konteks bisa menyebabkan masalah yang disebut provider hell atau neraka pembungkus. Jika kamu memisahkan setiap data ke konteks yang berbeda, satu user, satu untuk tema, satu untuk produk, satu untuk aplikasi, load aplikasimu akan terjadi seperti piramida miring yang penuh dengan tumpukan provider. Oleh karena itu, gunakan konteks API dengan bijak sepertinya. Ia adalah alat yang sempurna untuk stres global, sederhana, dan statis. 3. Justin Architecture Toolkit. Selama bertahun-tahun, Rekod adalah raja yang tidak dibantahkan dalam manajemen state React. Namun, Rekod terkenal dengan bengkalisasinya yang berbelit-belit. Kamu harus menulis action, reduce, types, malware, dan store konfigurasi yang sangat panjang atau boilerplate hanya untuk mengubah satu variabel boolean. Filosofi Justin adalah Hawks Fields, membuat store global dengan Justin semudah membuat custom hook biasa. Kamu cukup memanggil fungsi create, mengidentifikasi variabel sistemmu, dan mengidentifikasi fungsi untuk mengubahnya dalam satu objek yang sama. Keunggulan utama Justin untuk pengembangan mobile adalah ukuran yang sangat kecil atau time bundle size. Di dunia aplikasi mobile, setiap kilobyte sangat berharga karena mempengaruhi waktu kecepatan startup aplikasi. Justin Justin juga menangani masalah pembaruan state dengan cara yang cerdas, di mana fungsi seterusnya Justin menggunakan konsep immutability secara otomatis. Meskipun sederhana, jangan remehkan Justin. Untuk aplikasi skala besar, ia mendukung pola action secara natif untuk memanggil API. Kamu bisa memudahkan membuat dengan mudah membuat fungsi fact, fact, fetch user di dalam store Justin yang melakukan await fetch lalu mengupdate ke user data saat selesai. 4. Select dan optimization the sniper approach. Salah satu tantangan terbesar dalam manajemen stage global adalah mencegah zombie shell atau komponen yang melakukan random ulang padahal tidak perlu. Johnson atau Redux model menggunakan konsep selectors untuk memecahkan masalah. Saat kita memanggil Hawk store, kita tidak perlu mengambil seluruh objek state atau content state use store, melainkan menyuntik fungsi selector. Dengan menggunakan selektor, setiap kali komponen menjadi independen dalam siklus render, komponen clock hanya akan render setiap timer berubah dan komponen profile hanya akan render saat username berubah meskipun keduanya berhubungan di storage yang sama. Selain selektor primitif atau atau number, kita juga perlu mengambil objek turunan atau kalkulasi. Kita bisa membuat selektor yang menghitung state create items like, namun hati-hati dengan selektor pengambilan objek atau array baru setiap kali dijalankan. Optimasi rendering bukan hanya teknis, tapi juga soal etika penggunaan baterai pengguna. Aplikasi yang efisien tidak membakar CPU dan tugas tidak terbakar. Pola pikir select only what you need itu menjadi kebiasaan. Jangan malas mengambil seluruh stats, cons, username, timer, user storage hanya untuk lebih cepat diketik. State parentage 5. State parentage atau the safe game feature. Semua semua yang kita bahas sejauh ini adalah ini tentang props, stage, dan store yang memiliki suatu kelemahan besar. Semua hidup semua hidup di dalam RAM atau memori volatile. Artinya jika pengguna menutup aplikasi secara paksa atau kill app mau atau merestart HP, mereka semua data akan hilang menjadi debu. Zunstein memiliki menjual bawaan seperti
Justin memiliki middleware bawaan seperti Persil yang membuat proses itu menjadi sangat ajaib dan otomatis. Kamu cukup membungkus konfigurasi storemu dengan fungsi Persil dan memberikan nama unik. Setelah itu, setiap kali mengubah state, Zustand akan secara otomatis menyimpan salinan data tersebut dan menyimpannya ke lokal HP. Secara teknis di Reaktif, kita perlu memilih media penyimpanan. Pilih standar lama atau lama adalah unsync storage yang bersifat asinkron yang lambat untuk data besar. Namun standar industri modern saat ini adalah MMKV. MMKV adalah penyimpanan key-value yang dikembangkan oleh WeChat, ditulis dalam C++ dan diklaim berkali-kali lebih cepat daripada async storage. Namun ada aturan penting dalam persintensi. Jangan simpan semuanya. Tidak semua data di storage perlu disimpan selamanya. Status is loading error message atau is modal open adalah status sementara yang sebaiknya dilihat setiap kali dibuka. Isu keamanan juga diperhatikan. Data yang disimpan di MMKV atau Ancient Store pada dasarnya tidak terenkripsi secara default, kecuali di konfigurasi khusus. Jangan sampai menyimpan data sensitif seperti password atau file mentah atau nomor kartu kredit di sana. Dengan menerapkan strategi presensi yang benar, jika kita menciptakan ilusi kontinuitas pengguna secara aplikasi, pengguna Kontinuitu- Kontinuitas pengguna merasa aplikasi pintar dan ingat dengan preferensi mereka. Ini adalah faktor UX yang sangat vital uh, re- untuk retensi pengguna. Integrasi keislaman The Central Truth. Satu, single source of truth dalam konsep tauhid. Prinsip utama global stage management adalah memusatkan kebenaran data di satu tempat atau store. Jika ada konflik antara data di komponen A dan B, kita bisa merujuk kembali ke store. Tidak boleh ada dua matahari kembar di dalam aplikasi. Ini adalah metafora digital dari konsep tauhid. Bagi seorang Muslim hanya ada satu sumber kebenaran mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan firman-Nya dalam Al-Quran. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Menghadapi drilling dan hubungan langsung. Hub luminallah. Masalah pop drilling jika terjadi ketika kita harus melewati banyak perantara hanya untuk mendapatkan data. Solusi global stage memungkinkan komponen paling bawah mengakses data tersebut. Dalam Islam ini mirip dengan tidak adanya perantara dalam hubungan hamba dan Tuhannya. Kita tidak perlu menciptakan doa perantara manusia ke perantara manusia lain. Kita memiliki akses langsung untuk memintanya kepada Allah. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Tiga, selektor dan meningkatkan hal yang tidak berguna atau log. Teknologi selektor mengajarkan kita untuk efisiensi. Ambil hanya data yang dibutuhkan dan abaikan sisanya. Jika store berubah pada bagian yang tidak dipedulikan, komponen tidak boleh ikut bereaksi ya. Jangan buang energi untuk hal yang tidak relevan. Ini sangat selaras dengan hadis Nabi tentang tanda kebaikan Islam seorang. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmidzi. Rangkuman berikut adalah rangkuman esensial dari bab 10. Yang pertama, the ring problem, barisan ember. Masalah klasik saat data harus dioper melewati banyak lapisan komponen perantara yang tidak membutuhkannya. Dua, React Content API, sistem pengeras suara, solusi bawaan React untuk data global. Tiga, Justance Architecture, si anak keren, manajer state modern yang menggeser domain Redux. Lima, Selector, teknik sniper, cara mencegah aplikasi lamban menjadi lamban lagi. Lima, State Persistence, fitur save game, mengamankan data RAM ke disk. Baik, mungkin sekian dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.